Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik. Qala al-Imam al-Hafidz Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 774 min al-hijratin nabawiyyah fi ikhtisar ulumil hadis. Qala rahimahullah far'un ikhtalafu fi sihhati sama'i man yansakhu aw isma man yansakhu aw isma'ihi famana min dzalika Ibrahimul Harbiyyu wa ibnu Adiyyin wa Abu Ishaq al-Isfirayini wa qala Abu Bakrin Ahmad ibn Ishaq as-Sabghi atau as-Sibghi yaqul afwan wa qala Abu Bakar Ahmad bin Ishaq as-Sabghi yaqulu hadartu wa la yaqulu haddatsana wa la akhbarana wa jawazahu Musa bin Harun al-Hafidh wa kana Ibn al-Mubarak yansakhu wa huwa yaqra'u alayhi wa qala Abu Hatim katabtu 'inda Arim wa huwa yaqra'u wa katabtu 'inda Amr ibn Marzuq wa huwa yaqra'u. Baik. Fara' berikutnya berkenaan dengan masalah al-ard ya adalah apa hukumnya orang yang menyimak suatu riwayat, menyimak suatu pembacaan hadis, tentunya bukan dia yang membaca kepada guru. Yani gurunya diam, kemudian dia ada temannya yang membaca. Ketika temannya membaca, dia sambil mencatat faidah apa yang didapatkan di pelajaran tersebut dan semacamnya. Ataukah mungkin sebaliknya, si guru yang membaca ya, sama guru membaca dan murid-murid mendengar, namun di antara murid ada yang mencatat ta'liq dari si guru tersebut. Nah, apa hukumnya? Yani apakah syah riwayatnya dianggap bersambung atau tidak? Nah, hal ini dipermasalahkan oleh para ulama. Kenapa? Karena ketika dia menyalin maka istihdornya itu hilang. Yani dia fokus ke tulisan sehingga dia tidak mengetahui lagi apa yang dibacakan oleh para guru. Oleh para guru. Ya, jelas sampai sini apa yang dibacakan hadis tersebut, riwayat tersebut. Kalau dia fokus menulis maka dia tidak mendengar dengan baik. Ya, sementara kalau ta'liq cuma sebentar, setelah itu lanjut lagi pembacaan hadis. Karena itulah dalam periwayatan ini kadang dibedakan antara majelis riwayat dengan majelis diroyah, atau dikatakan biasanya majelis bahsin. Ada majelis bahas. Ya. Yani kalau majelisnya majelis bahas, ya tadi kadang disertai dengan catatan, dengan ta'liq dan semacamnya. Kalau majelis riwayah murni riwayat, tidak ada ta'liq, tidak ada apa-apa, sehingga para pendengar juga, para murid-muridnya fokus untuk mendengar dan tidak mencatat apa-apa. Nah, maka dari mimbabir riwayat tentunya tidak diragukan, yang paling aula dalam mimbabir riwayat yang paling aula adalah fokus mendengar riwayat yang disampaikan, tidak mencatat, tidak apalagi ngobrol dengan orang di sampingnya atau sambil ngapa-ngapain misalnya, apalagi sampai tertidur di majelis. Ini tentunya hal yang harus dihindari seluruhnya dalam majelis riwayat, Nah, karena itulah sebagian masyayikh kami ketika menjelaskan ataupun mensyarah atau setidaknya mentaklik sebuah kitab dalam beberapa pertemuan, setelah selesai ditaklik dan disyarah, maka di akhir majelis akan dibacakan ulang kitabnya dari awal sampai akhir mimbabir riwayat. Yani supaya tidak ada lagi bagian mencatat, bagian mencatat faedah dan seterusnya, itu ada di majelis awal-awal ketika syarah. Mungkin dia akan luput dari kalimat-kalimat tertentu dalam matan ketika dibacakan karena dia sibuk untuk menulis. Namun semuanya itu akan ditutupi ataupun akan diulang pembacaan kitab tersebut dari awal sampai akhir full, sehingga
Tidak ada lagi yang sibuk untuk mencatat dan seterusnya, fokus mendengar sehingga dia mendengar secara sempurna. Nah, maka ini yang dibahas di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, para ulama berbeda pendapat mengenai syahnya sama. Apakah syah samanya orang yang menyalin? Orang yang menyalin, si murid yang menyalin. Ya. Atau sebaliknya isma'ihi. Ketika murid yang membaca, gurunya yang menyalin. Ya, ini gurunya sambil mungkin dia punya hadis yang guru dia mau catat, kemudian dia kerjakan itu ketika orang membaca kepadanya. Orang membaca kepadanya, dia sambil nulis, dia sambil dengar sambil dia nulis. Jelas sampai sini ya. Jadi ketika ada yang membaca, baik itu guru yang membaca, kemudian murid yang mencatat faidah misalnya, sampai dia lalai mendengarkan riwayat yang disampaikan kepadanya. Atau sebaliknya, murid yang membaca, guru yang kerjakan yang lain. Guru kerjakan yang lain. Kata beliau, famana amin dzalika Ibrahimul Harbi wa Ibnu Adi wa Abu Ishaq al-Isfiroi. Maka tiga ulama ini melarang, yakni tidak mengesyahkan samanya orang yang mengikuti majelis riwayat sambil mencatat. Kenapa? Ketika dia mencatat maka dia ghaflah, ya. Dia ghafil terhadap riwayat tersebut, ya. Ghafil terhadap apa yang dibacakan sehingga bahagian yang dia ghafil di situ tidak syah samanya. Misalnya dibacakan 10 hadis. Dia mencatat pas hadis ke-3 sampai ke-5. Ya, di hadis kedua misalnya, di akhir majelis kedua ada faedah yang penting, dia tulis. Ya, dia tulis. Sehingga mulai hadis ketiga dia tidak fokus sudah, dia tulis sampai hadis ke-5 selesai, baru dia ikut sampai akhir. Maka menurut ketiga ulama ini dan selainnya tentunya, mulai dari hadis ketiga sampai ke-5 ini tidak syah samanya. Kenapa? Dia sambil mencatat. Ya. Wa qala Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq as-Sibghi yaqulu hadartu wa la yaqulu haddatsana wa la akhbarna. Abu Bakar Ahmad bin Ishaq as-Sibghi rahimahullah, beliau mengatakan sigohnya, ya, sigoh ada kalau orang yang seperti ini, jangan dia mengatakan haddatsana wala akhbarana. Kenapa? Karena dia tidak mendengar dengan baik riwayat tersebut, tapi hendaknya dia mengatakan hadartu, saya hadir di majelis. Saya hadir di majelis. Nah, ini pendapat dari Abu Bakar Ahmad bin Ishaq as-Sibghi, ya, rahimahullahu ta'ala. Dan sebagian masyayikh kami seperti Syekh Abdul Hamid Ibn Gulamillah rahmati hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan selayaknya orang yang mendengar dari jarak jauh melalui telepon dan semacamnya, ya, ataukah di majelis-majelis online, itu selayaknya menggunakan kata hadartu, saya hadir, ya, dan tidak menggunakan haddatsana atau akhbarana. Nah, ini pandangan pribadi beliau tentunya. Wa illa jumhur atau kebanyakan ulama di masa ini tidak mempermasalahkan hal tersebut dan tidak perlu dibedakan sighah riwayatnya, baik yang hadir secara langsung maupun yang tidak hadir secara langsung. Nah, ala kulli hal, ini dari Abu Bakar Ahmad bin Ishaq as-Sibghi hafizahullah rahimahullahu taala. Dia mengatakan dalam sighah ada yang nanti kepada muridnya dia katakan hadartu, misalnya sami'tu atau haddatsana asy-syekh fulan bi asyrati atau asyarata ahadits, ya, wa hadartu fi salasatin minha masalan, ya, Syekh fulan menceritakan dan mengabarkan kepada kami 10 hadis, saya hadir 3 di antaranya. Hadir maksudnya apa? Karena waktu itu saya mencatat, saya tidak fokus mendengar. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa jawwazahu Musa bin Harun al-Hafidh, ya, Musa bin Harun al-Hafidh membolehkan, yakni mengesahkan samanya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau dia sama sambil mencatat. Kenapa? Karena itu tidak menafikan samanya dia. Wa kana Ibnu Mubarak, dan kemudian beliau membawakan beberapa amalan para ulama yang menunjukkan syahnya sama seperti ini. Kata beliau, wa kana Ibnu Mubaraki yansakhu wa huwa yuqra alaihi. Abdullah bin Mubarak, ya, seringkali atau pernah dibacakan hadis kepada beliau dan beliau menyalin. Yani beliau sebagai guru, murid yang membaca, mengambil riwayat dari beliau, dibacakan dan beliau sambil menyalin. Dan ini tentunya dibawa kepada hal bahwa Ibnu Mubarak hafal semua hadis-hadisnya, sudah hafal dengan baik. Sudah hafal dengan baik sehingga hatta dia menulis, melakukan suatu kegiatan, mungkin dia sambil minum dan semacamnya, orang membaca, maka tidak ada masalah. Kenapa dia hafal baik? Sama seperti misalnya qari, ya, seorang qari yang sudah ada orang yang menyetor bacaan Quran kepadanya untuk mendapatkan riwayat. Yang ini bukan orang pertama, sudah banyak orang yang membaca kepada dirinya Al-Quran. Hatta dia mengerjakan yang lain, atau bahkan mungkin karena saking ininya agak
lalai sedikit, dia dengar bacaan salah, dia langsung koreksi. Nih salah nih. Ya, kenapa? Dia sudah terbiasa. Ya, sudah mahir dengan itu dan sudah bisa membedakan, sangat detail dalam membedakan, sehingga dengar lain-lain sedikit, apapun yang dikerjakan dia akan bisa tahu itu salah di situ. Dia langsung perbaiki. Maka amal Ibnu Mubarak dibawa kepada mana ini, bahwa beliau hadis beliau hafal semuanya, dan itu sudah berulang-ulang itu dibacakan kepada beliau sehingga beliau hafal mati riwayatnya, sehingga ketika ada yang baca sambil beliau menulis, kalau ada yang keliru beliau akan tahu. Sebagaimana nanti akan disebutkan dari Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullahu taala. Taib. Wa qala Abu Hatim, katabtu 'inda Arimin wa huwa yaqra'u, wa katabtu 'inda Amr ibn Marzuq wa huwa yaqra'u. Kata beliau, saya menulis hadis, ya, mengambil riwayat dari Arim. Saya menulis sementara dia membaca. Dia membaca. Wa katabtu 'inda Amr ibn Marzuq wa huwa yaqra'u. Saya menulis, ya, hadis ketika mengambil riwayat dari Amr bin Marzuq dan dia menulis, dia membaca. Dia membaca. Yakni beliau sebagai murid menulis, gurunya membaca. Ya, gurunya membaca. Yakni beliau rahimahullahu taala mencatat hadis yang dibacakan kepadanya. Ini amalan dari Abu Hatim Ibn Mubarak yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Kemudian kata beliau, wa hadara Daraqutni rahimahullah wa huwa syabun fajalasa Ismail as-Saffar wa huwa yumli wa Daraqutni yansakhu juz'a faqala lahu ba'dul hadirin la yasihhu sama'uka wa anta tansakhu faqala fahmi lil imla bi khilafi fahmik faqala lahu kam amla shaykhu hadithan ila al-an qala Daraqutni 18 haditha thumma saradaha kullaha an dhahri qalbin bi asanidiha wa mutuniha fata'ajjaba an-nasu minhu. Contoh yang lain, Ad-Daraqutni rahimahullah ketika beliau masih muda, beliau menghadiri majelis Ismail as-Saffar, ya, dalam keadaan Ad-Daraqutni itu dalam keadaan Ismail as-Saffar itu mengimla. Ya, mengimla. Jadi Ismail as-Saffar mengimla. Sementara Ad-Daraqutni hadir di situ, wa Ad-Daraqutni yansakhu juz'an. Jadi sambil mendengar majelis, beliau sambil menyalin juz', ya. Ada juz' yang mungkin belum beliau punyai, beliau menyalin, ya, sambil mendengarkan imla dari Ismail as-Saffar atau yang lain. Intinya Ad-Daraqutni mendengar imla atau pembacaan dari Ismail as-Saffar sambil mengerjakan yang lain. Faqala lahu ba'dul hadirin, maka ada sebagian yang hadir dari kawan-kawannya mengatakan, tidak syah sama kamu. Kenapa? Guru membaca, kamu menyalin. Ya. Maka kata Ad-Daraqutni rahimahullah, pemahaman saya tentang imla itu berbeda dengan pemahamanmu. Yakni saya kalau mengimla itu berbeda dengan cara kamu mengimla. Kamu kalau mengimla mungkin fokus gitu, hilang perhatianmu dari yang selain dengan keadaan sekitar. Saya bisa mengimla sambil masih mendengar, kata beliau. Karena itulah ditanya, diuji. Ya. Maka temannya itu yang mengkritisi dia berkata kepada bertanya kepada Daraqutni, sampai sekarang sudah berapa hadis yang diimla oleh Syekh? Kata Daraqutni 18. Kemudian dia bawakan seluruhnya dari hafalannya, matan dan sanad dan matannya, sehingga orang-orang pun kagum dengannya. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, qultu, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kana syekhuna al-Hafidz Abdul Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah, penulis kitab Tahdzibul Kamal, taghammadahu Allah bi rahmatihi, yaktubu fi majlis sama wa yan'usu fi ba'dil ahyan wa yaruddu 'alal qari'i raddan jayyidan bayyinan wadhiha bihaythu yata'ajjabu al-qari'u min nafsihi annahu yaghlatu fi ma fi yadihi wa huwa mustayqidh wa syaikhu na'isun wa huwa ambahu minhu. Ya. Kata beliau, contoh lain adalah Syekh Abdul Hajjaj Al-Mizzi rahimahullahu taala. Ya, beliau pernah menulis dalam majelis sama. Beliau pernah menulis, yakni gurunya mengimla, membacakan hadis, ataukah mungkin kawannya yang membacakan hadis. Intinya beliau sebagai pendengar. Ya. Beliau pernah mendengarkan riwayat sambil menulis. Ya, yaktubu fi majlis sama. Beliau sambil menulis yang lain. Bahkan pada beberapa momen beliau sempat yanus. Yanus di sini apa? Ngantuk. Iya, nas. 6. Ngantuk atau terkantuk-kantuk, ya, ada sedikit bentuk bukan tidur nyenyak, ya. Ya, yanus gitu, ya, malum. Jadi ngantuk yang sudah agak parah sehingga kadang sepersekian detik mungkin tertidur. Iya. 6. Wa yan'usu fi ba'dil ahyan. Dan kadang beliau ngantuk, terkantuk-kantuk di sebagian keadaan, di sebagian majelis. Namun
ketika si qari'nya salah, beliau langsung yaruddu alal qari. Beliau langsung mengkritisi, memperbaiki bacaannya al-qari dengan apa namanya? Perbaikan yang jayyid, bayyin, wadih, jelas. Ya. Jadi dia ngantuk-ngantuk atau sambil nulis yang lain, ketika si qari'nya salah baca, ya langsung diperbaiki. Enggak, itu yang salah, yang benarnya seperti ini. Maka al-qari sendiri takjub dengan dirinya. Ya ta'ajjabul qari min nafsi. Ya, dia sendiri apa namanya? Terheran-heran. Bagaimana bisa dia baca, dia salah baca nuskha yang ada di depannya dalam keadaan dia terjaga, sementara Al-Mizzi rahimahullah memperbaiki bacaannya dalam keadaan dia tidur, dalam keadaan dia na'is, ya, dalam keadaan dia terkantuk-kantuk, dan wa huwa anbahu minhu, sementara si pembaca lebih terjaga dibandingkan dirinya. Nah, jelas sampai sini ya. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya, yakni jangan jadikan itu sebagai alasan. Ya, jangan jadikan itu sebagai alasan. Adapun bagi orang-orang yang tidak memiliki, tentunya yang seperti ini semua kejadian dikarenakan mereka sudah hafal baik itu matan. Mereka sudah hafal baik itu hadis. Ya. Kadang mereka sebelum sampai ke guru, mereka sudah hafalkan hadis-hadis guru tersebut. Mereka sudah salin nuskhonya dan mereka hafalkan. Sehingga ketika perhatian mereka berpaling darinya sejenak, tidak membuat mereka lalai, ya, tidak membuat mereka lalai dari riwayat tersebut. Nah, adapun tentunya bagi yang tidak demikian, ya, maka selayaknya, ya, semaksimal mungkin ketika dia mengikuti majelis riwayah, ya, di zaman dahulu, ya, ini hendaknya dia fokus, ya, mendengarkan dengan baik, dan apa namanya, kalaupun dibutuhkan dia mencatat, maka tetap maksimalkan samanya, ya, sambil menulis misalnya, ya, dan ngantuk-ngantuk sedikit dalam majelis itu tidak ada masalah sebenarnya, ya, tidak ada masalah sebenarnya. Taib. Qala Ibnu Salah wa kadzalika at-tahadduts fi majlisis sama' wa ma idza kana al-qari'u sari' al-qira'ah aw kana as-sami'u ba'idan min al-qari'. Kata Ibnu Salah, wa kadzalika, demikian pula, yakni demikian pula demikian pula dibahas para ulama berbeda pendapat mengenai hukum at-tahadduts fi majlis sama', ngobrol dengan temannya. Gurunya mengimla, dia tanya, tadi apa yang hadis ke ini? Ya, dia ini, atau menanyakan hal yang lain, ngobrol. Wa ma idza kana al-qari'u sari' al-qira'ah, atau si qari'nya bacaannya cepat. Ya, bacanya Bacanya cepat. 6. Dan ini memang kalau seperti ini bacaannya cepat, ya, kemudian kita berpaling sejenak saja sudah. Ya. Au kana sami'u ba'idan min al-qari', atau pendengarnya jauh dari al-qari sehingga kedengarannya agak susah. 6. Mendengar dengan baik itu agak susah, tidak ada mustamlinya. Ya, tidak ada mustamlinya. Ini juga diperdebatkan atau dipersesikan di kalangan para ulama. Apa hukumnya ngobrol dalam majelis? 6. Apakah syah samanya atau tidak? Ya, dan tentunya ini semua secara umum. Kenapa ini dibahas? Karena ini selain bisa menafikan sama, juga ini merupakan hal yang beberapa keadaan diantaranya kurang terpuji kalau dilakukan di dalam majelis. Ngobrol tengah majelis. Ini bukan termasuk adab, ya, bagi orang dalam majelis. 6. Demikian pula sari'ul qira'ah, orang yang bacanya cepat. Ini kalau nggak pasang telinga dengan baik, fokus ke situ, ya sudah. 6. Dia baca cepat, ya, di halaman 1 misalnya, ya, dia baca, kita nengok sedikit ke kanan cuma sepersekian detik, nengok kemudian balik lagi, dia sudah pindah ke lembar yang kedua, saking cepatnya. Ya, dan ini masyhur di kalangan ulama terdahulu sampai di kalangan ulama mutakhirin. Bagaimana Sahih Al-Bukhari bisa khatam dalam 2 hari misalnya. Itu tidak mungkin dengan bacaan kayak kita sekarang. Baca baik-baik, haddatsana fulan qala, tidak akan mungkin itu. Ya. Bukhari khatam dalam 2 hari, 3 hari, itu dengan kecepatan yang luar biasa cara bacanya. Ya, kecepatan yang luar biasa. Ya, bacanya. Dan itu kalau orang terbiasa bisa. Orang terbiasa baca bisa, dan orang yang terbiasa mendengar juga bisa. Dan ini sampai sekarang di sebagian majelis kadang masih ada, walaupun sudah jarang. Jarang. 6. Majelis, ya, tercepat yang pernah kami ikuti majelis qiraah atau sama Sahih Muslim
pada Syekh Zahiruddin Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Ya, itu subhanallah cepat sekali. Ya. Seakan-akan seperti yang dikatakan di sini atau dikatakan oleh para ulama. Ya, kita nengok sedikit sudah pindah ke halaman berikutnya, atau dia baca atas nengok sedikit sudah pindah ke bawah. Saking cepatnya dia membaca. Dan ini bisa terbantu, ya. Kalau orang masih awal-awal mungkin dia mengatakan ini ngapain orang kumur-kumur atau tidak jelas kok hadis dibaca, hadis Nabi dibaca cepat seperti itu. Nah, ini komentar-komentar apa namanya dari orang yang tidak paham permasalahan. Dari orang yang tidak paham permasalahan. Yani kamu baru hadir, atau baru berapa pertemuan sudah kritik. Nah, orang yang hadir di situ banyak yang hadir tidak ada yang masalah. Kenapa? Sudah terbiasa. Apalagi dibantu dengan nuskho. Dia pegang nuskho, dia guru orang yang membaca cepat, dia dengar dengan baik, kemudian dia ngikuti nuskho sehingga tidak luput. Makanya kadang kapan dia noleh sedikit sudah pindah yang lainnya, susah lagi cari mana sudah yang dibaca oleh korek karena saking cepatnya. Makanya nggak bisa nengok walaupun sedikit. Ya, nggak bisa nengok walaupun sedikit. Hatta mau minum sekalipun misalnya dibutuhkan minum. Ya, mata tetap harus tertuju ke kitab. Ya. Namun ini kemudian dibahas oleh para ulama, apa hukumnya terlalu cepat seperti ini? Au kana sami'u baidan minal qari, atau suaranya jauh. Kalau sekarang mungkin volume suaranya ya, mic-nya terlalu jauh dari apa pembaca hadisnya. Kemudian kata Ibnu Shalah setelah menyebutkan hal ini, tsumma ikhtara annahu yughtafarul yasiru min dzalik. Kemudian beliau Ibnu Shalah memilih pendapat yang mengatakan dimaafkan kalau sedikit. Yani ngobrol sedikit, ya, tapi masih sama dimaafkan. Atau apa? Cepat, ya, cepat tapi tidak sampai menghilangkan huruf, tidak huruf tidak tumpang tindih, ya. Dan apa namanya? Kalau belum terbiasa, dia kan mungkin akan mengatakan ini bacanya nggak jelas tumpang tindih hurufnya. Kalau belum terbiasa mengikuti majelis pembacaan hadis yang cepat. Maka selama tidak tumpang tindih, semua huruf yang terpisah, cuman memang kecepatannya karena sudah terbiasa membaca sehingga kecepatannya ya di atas rata-rata, maka yang seperti ini tidak ada masalah. Ya. Demikian pula kalau pendengarnya jauh, ini pembacanya jauh, dia masih dengar sedikit dia dengar. Ya. Di mana kadang-kadang tidak jelas, tapi sedikit sekali yasir. Maka kata Ibnu Shalah rahimahullah dimaafkan. Wa annahu idza kana yafhamu ma yuqra'u minan nasakh fas-sama'u sahih. Ini kuncinya juga. Dan kalau dia memahami apa yang dibaca dari nuskha, maka samanya sahih. Ya, ini di zaman Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Ya, di zaman Ibnu Shalah rahimahullah. Kita sudah sebutkan kemarin bahwasanya manfaat sama itu, ya, manfaat sama berupa sanad yang sifatnya sama dan seterusnya, itu memiliki 3 fase kan. Kalau di fase pertama abad 1 sampai abad ke-3 Hijriah, sampai akhir abad ke-3 Hijriah, maka di sini tidak berlaku hal-hal yang seperti ini. Maksudnya kamu ngantuk sudah dianggap tidak dengar. Kamu ngobrol misalnya sama temanmu, sekali lagi ada khilaf ya, karena ini berpengaruh dengan kesahihan suatu riwayat. Sahih tidaknya riwayat tersebut sangat berpengaruh. Kamu salah dengar, kamu salah ini, dan itu terjadi. Ya. Kemudian menjadi lebih longgar di fase yang kedua di abad ke-4 sampai abad ke-8 Hijriah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Ini bukan lagi berpengaruh ke sahih tidaknya hadis, tapi ini juga penting untuk sama. Tidak boleh ngantuk-ngantuk di sini, tidak boleh luput dan semacamnya. Kenapa? Ini untuk tausik nuskhoh. Nuskhoh kamu benar nggak dari penulisnya? Kita mau cetak ini nuskhoh ini, ya, ini betul nggak ini samanya? Dicek seluruhnya. Apa ada yang salah dengar, salah tulis dan semacamnya. Adapun di masa kayak kita sekarang dari abad ke-8 atau 9 Hijriah sampai ke zaman ini, maka ketika kitab-kitab nuskho hadis sudah tercetak, ya, dengan cetakan yang apalagi di zaman sekarang yang cetakan yang utama ada yang jelas yang jelas huruf dan harokatnya, iya, yang jelas huruf dan harokatnya, maka seperti yang dikatakan di sini oleh Ibnu Shalah rahimahullah, kamu punya nuskho, itu jelas kan sudah cetakan, sudah tercetak bagus. Sekarang si gurumu membaca dari cetakan yang sama dengan kamu, ya, gurumu membaca cetakan dari kamu, maka hatta kalaupun ngobrol sama sedikit sambil lihat, tidak ada masalah, ya. Kenapa? Dia punya nuskho. Kata beliau, wa annahu idza kana yafhamu ma yuqra'u minan nusakh fas-sama'u sahih. Ya, atau dia sambil menyalin sambil lihat, salin di sini sambil lihat apa yang dikatakan oleh apa yang dibaca dalam nuskho. Yani walaupun kamu berpaling sejenak, ya, jelas sampai sini kamu tidak akan salah dengar. Kenapa? Karena tertulis di sini sudah ada nuskhonya, makanya tidak ada masalah.
Ya, makanya masalah yang disebutkan di sini oleh Ibnu Salah rahimahullah bukan dikatakan tidak relevan ya di masa sekarang. Masih ada beberapa perkara yang relevan. Yani hatta kalau walaupun kamu pegang nuskho tapi kamu tidur semenit, sudah itu dianggap kamu luput, tidak dengar. Walaupun nuskho kamu pegang. Ya. Atau misalnya kamu pegang nuskho tapi tiba-tiba terputus jaringan misalnya. Ya, atau kamu pergi buang air kecil. Kamu pegang nuskho tapi pergi buang air kecil, ikut di majelisnya pergi buang air kecil. Datang, apa yang kamu nggak dengar kamu luput. Bukan dikatakan oh semua tadi yang saya tidak dengar ada semua di sini maka tetap syah. Enggak, tetap juga luput, dikatakan faut. Jelas ya? Nah, adapun yang dimaafkan di sini adalah tadi sedikit enggak kedengaran, kresek-kresek apa yang tapi ada di nuskho sini. Oh, bisa kita kira-kira ngomongnya kayak gini, persis seperti nuskho. Nah, yang seperti ini tidak ada masalah, syah samanya. Atau si qari membaca dengan cepat, kita bisa ngikutin lewat nuskho. Secepat apapun dia kita bisa ngikutin. Selama kita sudah terbiasa sama tentunya. Maka yang seperti ini juga dimaafkan. Tapi kata Ibnu Salah rahimahullah, wa yambaghi ayyujbaru dzalika bil ijazah ba'da dzalika kullih. Tapi selayaknya hendaknya dia didukung dan dilebur dengan ijazah setelah semua itu. Yani al-ijazah ini penting. Ya, al-ijazah ini penting. Di antara manfaat ijazah ya tadi untuk menutupi kekurangan hal-hal seperti tadi, ngobrol sedikit sama temannya, nanyain sesuatu tentang majelis, tentang sesuatu ya, atau misalnya dia ngantuk-ngantuk sedikit, sempat hilang ya fokusnya sedikit, atau misalnya terlalu cepat sehingga dia luput sedikit, atau misalnya ada suara yang tidak jelas ya, maka ini tidak perlu dikatakan luput, tidak perlu dicatat sebagai luput, tapi dilengkapi dengan ijazah. Dilengkapi dengan apa? Ijazah. Dan juga di antara manfaat ijazah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, bahwa di antara manfaat ijazah adalah tajbaru ikhtilafan nusakh. Ya, ini untuk melebur atau menutupi perbedaan nuskho. Misalnya syekhnya baca dari Tobaah Maknaz misalnya, sementara saya baca dari saya mengikuti majelis dari Darut Ta'sil, cetakan Darut Ta'sil misalnya. Ini tentunya akan ada perbedaan nusakh. Perbedaan nuskho. Nah, maka selayaknya kalau dia mengetahui gurunya membaca dari nuskho tertentu, dia siapkan atau cetakan tertentu, dia siapkan cetakan yang sama dengan gurunya. Ya. Kalaupun tidak, minimal dia tahu nuskho yang dibaca oleh guru saya ini nih. Walaupun sekarang dia mengikutinya dengan nuskho yang lain, dengan cetakan lain, tapi nanti ketika dia mau sampaikan riwayat itu kepada muridnya, dia pakai cetakan sesuai dengan cetakan gurunya, bukan cetakan yang dia pakai mengikuti. Nah, baik. Dan ini kita sudah sebutkan ada sebagian masyayikh sampai di zaman sekarang masih memperhatikan hal-hal seperti ini. yakni mengusahakan agar apa yang dia berikan kepada muridnya sama seperti apa yang dia bacakan kepada gurunya dulu. Ya, dan di antara masyayikh kami ada yang masih menyimpan ya nuskho yang dia bacakan kepada gurunya terdahulu. Nah, summa qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qultu hadha huwal waqi'u fi zamanina al-yawm. Ya, lihat ketika menyebutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullah, beberapa kelalaian ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, inilah yang terjadi di zaman kita sekarang. Annahu yahduru majlisas sama' man yafhamu wa man la yafham wal ba'idu minal qari' wan na'is wal mutahaddits was sibyanu alladhi la yandabitu amruhum bal yal'abuna ghaliba la yashtagiluna bi mujarradis sama'. Kata beliau, ada orang yang hadir majelis yang faham, ada yang faham, ada yang tidak faham. Yani sebagaimana sudah kita sebutkan, bukan syarat untuk menghadiri majelis ilmu harus bisa bahasa Arab, ya. Harus bisa bahasa Arab, harus ini, harus itu, ya, bukan syarat. Ya. Jelas sampai sini, walaupun sebagian masyayikh di zaman sekarang memberikan syarat seperti itu bukan syarat resmi harus seperti itu teorinya, tapi karena sanad ataupun riwayat di zaman sekarang bukan perkara yang urgen sekali ya, bukan kita katakan tidak urgen, bukan perkara yang paling urgen sekali. Yang penting adalah kamu paham, kamu punya ilmu dirayah terhadap hadis tersebut, dan riwayat sekedar kamu punya sanad terhadap kitab itu menyempurnakannya. Tatkala itu sebagai pelengkap, maka tidak disarankan orang-orang yang baru belajar, yakni kalau kamu punya waktu, pelajari ilmu-ilmu yang lebih penting dibandingkan ikut majelis sama doang. Iya. Ikut majelis sama ya, yang kamu tidak paham apa yang dia baca, belum bisa bahasa Arab dan seterusnya, mending pakai waktu yang lain. Ya, mending pakai waktu yang lain, atau hafalkan sesuatu yang lain. Ya, hafalkan sesuatu yang
yang lain. Nah, ya, maka kalau ada yang disebutkan persyaratan oleh sebagian ulama di masa sekarang, itu mimbab ta'dib saja, seperti Syekhuna Hamid Akram Al-Bukhari, ya, setelah majelis Arba'in An-Nawawiyah dikatakan, saya ijazahkan kepada kalian bisyarat, dengan syarat hafal Arba'in. Nah, ini tentunya persyaratan seperti ini, ya, ada pembahasan tersendiri tentang boleh tidaknya persyaratan seperti ini, tapi intinya ini fungsinya adalah ta'dib. Ya, ini fungsinya adalah ta'dib. Karena kalau kamu belum menghafal Arba'in, ngapain kamu, ya, dengarkan buku-buku yang lain gitu? Ngapain kamu hafalkan buku-buku lain kalau Arba'in Nawawi kamu belum hafal? Nah, sudah ya. Jadi kata beliau, ada yang hadir di majelis, ada yang faham, ada yang tidak faham, ada yang duduk dekat dengan pembaca, ada yang jauh di belakang mungkin kurang jelas. Dan ini di zaman sekarang tentunya sudah kurang relevan, ya, dengan adanya loudspeaker. Wan na'is, ada yang ngantuk, wal mutahaddis, ada yang ngobrol, bahkan ada anak-anak yang la yang dhabitu amruhum, ya, yang tidak tidak duduk tenang untuk mendengar, bal yal'abuna ghaliba, bahkan kebanyakan waktu dalam majelis mereka main-main. Wala yashtagiluna bi mujarrad sama, mereka tidak bisa duduk diam tenang mendengarkan riwayat. Ini yang terjadi di masa beliau rahimahullahu taala. Wa kullu haula'i qad kana yuktabu lahum as-sama' bi hadrati syekhina al-hafiz Abil Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah. Tapi bersamaan dengan itu, ketika dituliskan tibaqus sama, siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang mendengar riwayat, dituliskan semua mereka itu. Yang bisa bahasa Arab, yang tidak bahasa Arab ditulis. Yang duduknya di depan, yang duduknya di belakang, yang anak-anak kecil yang kadang main, kadang dengar, dituliskan semua mereka sama. Iya. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, menunjukkan apa? Hal yang seperti ini, yang ngantuk, yang ngobrol sedikit, dikatakan sama semuanya. Ya. Wa kullu haula'i, atau wa balagani anil qadhi Taqiyuddin Sulaiman Al-Maqdisi rahimahullahu taala annahu zujira fi majlisihi sibyanu anil la'ib wa faqala la tazjaruhum fa innama sami'na misluhum. Sampai kabar kepadaku, ya, kata Ibnu Katsir, dari Al-Qadhi Taqiyuddin Sulaiman Al-Maqdisi rahimahullahu taala, bahwa ada sebagian yang hadir menzajar, yakni anak-anak kecil main-main dizajar, ya, disuruh diam gitu. Jangan ribut, jangan main-main di majelis. Maka Al-Qadhi mengatakan, la tazjaruhum, jangan hardik mereka, karena kami mendengar sama seperti mereka mendengar. Yakni samanya mereka dengar fokus sedikit main gitu, sama temannya diganggu sedikit main, setelah itu fokus lagi gitu, ya. Nah, ini kata beliau, samanya mereka sama seperti samanya kita. Wa qad ruwiya anil imam al-alam Abdurrahman ibn al-Mahdi, ya, Abdurrahman ibn al-Mahdi rahimahullahu taala, annahu qala yakfika minal hadithi syammuh. Ya. Dari Ibnu Mahdi dikatakan, cukup bagi kamu untuk mencium aroma hadis tersebut. Mencium aroma hadis tersebut. Baik. Di ini difahami oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mengatakan bahwa yang penting kamu hadir, kamu dengar secara umum, ya, ada ngobrol sedikit, ada ngantuk sedikit, itu tidak ada masalah. Kamu sudah mendapatkan syammul hadis, aromanya hadis. Jelas sampai sini, ya. Nah, tapi kalamnya Ibnu Mahdi ini ditaujihi oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, di bawah disebutkan ta'awwalahu ba'dhum bi annahu ya'ni idza su'ila an awwali syai'in arafah wa laysa ya'ni at-tashil fi sama'. Ya. Ada yang mentakwil ucapan Ibnu Mahdi ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syammil hadis, yakni kapan dia ditanya taraful hadis, awal hadisnya, dia bisa lanjutkan. Ya. Misalnya dia sambil nulis, sambil nyatat atau ngobrol sedikit dengan temannya, ketika ada proses imla itu, atau ada proses sama, ya, ataupun al-ard oleh temannya yang lain, dia sambil mencatat atau sambil ada ngobrol sedikit atau ngantuk sedikit, ya. Tapi dia tidak dia faham semua hadis tersebut. Ketika disebutkan tadi Syekh baca ini awalnya, dia sebutkan kelanjutannya. Ya, dia sebutkan apa? Kelanjutannya. Ya, ini yang dimaksudkan oleh para ulama ketika mentakwil kalamnya Abdurrahman bin Mahdi, walaysa ya'ni tashila fis sama. Dan ucapan Ibnu Mahdi ini tidak bisa difahami bahwa orang boleh bergampangan dalam sama. Ya, bukan itu maksudnya. Baik, ala kulli hal, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa kadza qala ghairu wahidi minal huffaz. Ya, dan ini juga diucapkan oleh sejumlah huffaz. Ala kulli hal, ini di zaman beliau rahimahullah
Adapun di zaman sekarang di mana sanad sudah tidak terlalu menentukan, ya tidak menentukan apa-apa, tidak menentukan keabsahan riwayat dan juga tidak menentukan keotentikan nuskhah, maka selayaknya hal-hal seperti ini lebih bukan juga dikatakan kalau ngantuk tetap dikatakan sama, enggak. Kalau masalah bukan ngantuk, tidur. Kalau tidur itu sudah jelas faut, luput. Kalau dia tinggalkan majelis itu sudah luput jelas. Ya, sudah luput jelas. Nah, atau terputus koneksinya dalam jangka waktu yang lama, setelah itu balik lagi misalnya, iya, maka ini jelas, ya, terputus, faut. Adapun gangguan-gangguan kecil, ya, maka ini selayaknya dikatakan yughtafar, ya, dimaafkan. Karena apa? Karena selain urgensinya tidak seperti dulu lagi, ya, tinggal tabarruk saja, tabarruk dengan sanad ini yang menjadi khususiyah umat ini dan seterusnya sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Maka selayaknya ngantuk sedikit, bahkan tertidur sepersekian detik kemudian bangun lagi, pembaca pindah satu baris, ya, baris atas, tidur sedikit bangun pas baris di bawahnya, maka yang seperti ini dimaafkan. Seperti ini dimaafkan. Atau ada delay sedikit, ya, atau buffering sedikit sekali, kemudian lompat satu kata dua kata dan dengar, ini dimaafkan. Iya, ini dimaafkan. Jelas ya? Taib. Bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa kalau luput, bahkan misalnya dalam dia mengikuti arba'in, ya. Kalau luput satu hadis pendek semacam hadis misalnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun, ini dianggap yughtafar. Ya, ini wallahu alam, ada sebagian menyebutkan pendapat ini dari sebagian ahlul ilm, ya. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas aula tentunya semaksimal mungkin, walaupun urgensi sanad di zaman sekarang tidak seperti dulu lagi, namun selayaknya dia hirs untuk sama, ya, dan tidak menghindarkan diri dari faut. Oke lah, sambil mencatat tidak ada masalah, itu muktafar, ya. Atau sambil melakukan sesuatu yang lain tapi tetap fokus mendengar, ya. Mungkin akan ada yang dia tidak fokus mendengarnya, tidak ada masalah, itu yughtafar. Atau dia ngantuk sedikit, bahkan tidur sedikit sekali, ya, itu yughtafar, ya, dimaafkan, ya. Nah, namun semaksimal mungkin dia menghindarkan yang namanya faut, ya. Kata para ulama, al-faut al-maut, ya, al-faut maut, ya. Faut itu adalah kematian. Nah, bagi orang-orang yang mengikuti majelis riwayah, karena kalau luput nggak tahu kapan lagi bisa diulang, ya, kadang mungkin tidak akan berulang lagi setelahnya majelis tersebut, maka hendaknya diperhatikan. Walaupun sekali lagi apa yang dipaparkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah sebagiannya sudah berlaku di zaman mutaakhirin, ya. Ini di zamannya Ibnu Salah dan semacamnya, ini kan sudah termasuk di fase-fase fase-fase belakangan tentunya, ya, sudah fase-fase belakangan tentunya, sehingga kalau Ibnu Salah rahimahullahu taala mengatakan hal-hal yang seperti ini yughtafar, ya, hal-hal yang seperti ini yughtafar, apalagi di zaman kita sekarang ini. Nah, wallahu alam bisawab. Wa qad kanatil majalisu tuqadu bi Baghdad wa bi ghairiha minal bilad fayajtami'ul fi'amu minan nas balil uluful mu'allafah wa yas'adul mustamluna 'alal amakinil murtafi'ah wa yablughuna 'anil masyayikh ma yumlun fa yuhadditsun nasu anhum bidzalik ma yaqau fi misli hadhil majami' minal laghati wal kalam. Kemudian di antara perkara yang menguatkan amalannya Al-Mizzi ini rahimahullah. Al-Mizzi ini kita lihat, ya, malah lebih yughtafar, ya, dimaafkan. Anak kecil disamakan samanya, yang duduk di belakang, duduk di depan, yang ngantuk, ada yang ngantuk, ya, ada yang faham, ada yang tidak faham bahasa Arab. Pokoknya ikut dengar saja, nggak tahu ini ngomong apa ini, jelas dengar saja. Ini syah samanya. Ya, dia tidak bisa bahasa Arab. Dia juga kalaupun pegang buku dia tidak bisa baca misalnya. Tapi ya duduk aja dengar. Oh ya, dia baca ini, nggak tahu apa ini. Yang jelas ada huruf ini dia dengar. Maka ini syah samanya. Ya. Jelas ya? Maka samanya ammi sekalipun itu syah, tidak ada masalah. Nah, di antara yang menguatkan hal ini kata Ibnu Katsir, kata beliau ada banyak majalis yang dilakukan di Baghdad dan negeri-negeri yang lain. Dikasih contoh di Baghdad sini karena ini pusatnya, ya, pusatnya ilmu pengetahuan di zaman itu. Iya. Nah, dalam hadis, dalam fiqih, dalam lughah, ya, dalam lughatul Arabiyah, ya, di zamannya di Baghdad, kumpulnya di Baghdad. Nah, kemudian apa?
di masing-masing majelis itu, jadi ada banyak majelis di kota Baghdad, satu di sini, satu di sana, satu di sini, satu di sana, dan masing-masing majelis tersebut dihadiri oleh al-fi'amu minan nas, banyak orang, bahkan ribuan, ya, al-uluful mu'allafah, ribuan, ya. 6, satu majelis ribuan. Kita bisa bayangkan ya, ya, kita bisa bayangkan di zaman sekarang mungkin apa namanya 10.000, 100.000 gitu ya. 6, masih pakai speaker di satu tempat ya. 6, tapi di zaman dulu ribuan orang yang hadir, sampai apa, al-mustamlun, orang yang menyampaikan suara guru itu yas'adu alal amakinil murtafi'ah, ya, naik ke tempat yang tinggi, kemudian mereka menyampaikan suara syekh yang suara syekhnya, apa yang disampaikan oleh guru, dan semua yang hadir di situ dianggap syah samanya, semua yang hadir di situ. Ya, yang mendengar langsung dengan gurunya yang jauh, yang mendengarkan lewat mustamli yang di belakang, ya, maka semua orang yang hadir di majelis fayuhadditsun nasu anhum bidzalik. Orang-orang tetap mengambil riwayat dari mereka yang hadir di situ. Ya, ini syah samanya. Padahal sudah dimaklumi kata beliau, ya, majelis yang dihadiri oleh ribuan orang itu sudah lumrah kalau terjadi ada lagaf, ada kalam, ada yang ngobrol, ada hal-hal yang ada keributan, ada yang suara ribut, apalagi, ya kan? Iya. Maka orang yang paling belakang kasihan, kadang suara ribut-ribut, tapi dia dengar ada ribut lagi, terputus lagi sedikit, dan seterusnya. Tapi bersamaan dengan itu, semua orang yang hadir di situ syah samanya, diambil riwayat dari mereka bila nakhir, tanpa ada yang mengingkari. Taib. Wa hakala amasyu annahum kanu fi halqati Ibrahim idza lam yasma' aduhum al-kalimata jayyida istafhamaha min jarih. Al-Amash juga menghikayatkan bahwa mereka pernah mereka ketika duduk di majelisnya Ibrahim, yakni Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullahu taala, ya, guru dari Al-Amash. Al-Amash bercerita kalau ada sebagian yang hadir tidak memahami satu kalimat dengan baik, tidak dengar satu kalimat dengan baik, atau ada kalimat yang gharib, yang muskil, dia tidak faham maknanya, istafhamaha min jarihi, dia minta difahamkan oleh tetangganya, yakni orang yang duduk di sampingnya. Tadi Syekh ngomong apa? Tidak jelas. Diberitahu ini. Atau ini kata ini maksudnya apa? Oh, maksudnya adalah ini. Jadi ini biasa di majelisnya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullahu taala, ya, dan dianggap syah samanya. Taib. Qultu, kata Ibnu Katsir, wa qad waqa'a hadza fi ba'd al-ahadits an Uqbah bin Amir wa Jabir ibn Samurah wa ghairihima. Dan apa namanya? Hal semacam ini juga didapatkan dalam hadis Uqbah bin Amir, Jabir bin Samurah dan selainnya. Yani hadis yang masyhur dari Uqbah bin Amir tentang, ada sebuah hadis saya lupa, kalau nggak salah tentang hari kiamat. Nabi SAW menyampaikan tentang hari kiamat dari awal sampai akhir, tentang kejadian dunia ini, ya, mulai dari awal sampai hari kiamat beliau cerita. Kemudian Uqbah bin Amir hadir di majelis tersebut, kalau nggak salah Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Nah, hadir di majelis tersebut. Kemudian di tengah-tengah majelis, apa namanya, ada yang mengatakan kepadanya, Uqbah, ontamu lepas. Maka dia tinggalkan majelis tersebut, diikatkan ontanya, kemudian datang lagi balik, ya. Kemudian ditanya, tadi apa yang saya ketinggalan, apa? Disampaikan Nabi SAW tadi bersabda demikian dan demikian. Jadi dia mendengarkan dari kawannya, ya. Atau yang lain istafhamaha, dia diminta ditanyakan apa maknanya, apa namanya riwayat, apa hadis ini, ya, apa maknanya hadis ini. Taib. Walaupun tentunya sekali lagi ini semua pembahasan, ya, dari sisi ketika sanad itu menjadi sangat penting untuk keabsahan sebuah hadis dan keautentikan suatu nuskhah, suatu manuskrip. Nah, adapun di zaman sekarang, maka hal-hal yang yugtafar di zaman mutaakhirin selayaknya lebih yugtafar lagi di zaman muasirin ini, di zaman muasirin. Nah, fahadha huwal aslahu linnas, kata Ibnu Katsir, wa in kana qad tawarra akharun wa shaddadu fi dzalika wa huwal qiyas wallahu alam. Kata Ibnu Katsir, inilah yang aslah bagi manusia, yakni bagi manusia atau penuntut ilmu pada umumnya. Inilah yang aslah, yakni hal-hal semacam ini hendaknya yugtafar, dimaafkan, ya. Nah, luput sedikit, ya, satu dua kata, hendak kedengaran, ngantuk dan semacamnya. Ini hal yang di zaman sekarang, ya, selayaknya dimaafkan, ya. Walaupun sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Salah, selayaknya ditutup dengan ijazah. Ya, jadi walaupun samanya dia dengar lengkap, tetap selayaknya dia minta ijazah kepada gurunya. Jangan dia mengatakan bahwa as-sama akan lebih tinggi dari ijazah. Ya sudah, saya sudah sama, nggak perlu lagi saya minta ijazah.
Enggak, karena hal-hal yang seperti ini kadang terjadi. Ada yang kamu luput satu kata, dua kata, satu huruf, dua huruf, atau kamu mungkin ngantuk dan semacamnya. Maka yang seperti ini dilebur dengan adanya ijazah. Taib, kata beliau, inilah yang aslah bagi orang lain. Afwan, sebentar. Baterainya. Baik. Kata beliau, inilah yang aslah bagi orang-orang di zaman ini. Walaupun sebagian ulama ada yang tawarra, tetap menjaga waroknya dan tasyaddud, ya, tasyaddud dalam hal ini, wa huwal qiyas, yakni inilah yang selayaknya, yang sesuai dengan aturan, ya. Tapi tidak bisa yang memberikan uzur pada hal-hal semacam ini juga, ini lebih aslah, kata beliau, wallahu a'lam. Summa qala rahimahullahu ta'ala, far'un wa yajuzu sama'u min wara'i hijabin kama kana salafu yarwuna an ummahatil mu'minin. Kata beliau, syah samaknya dari sebelah hijab, dari sebelah tirai, yakni dalam keadaan dia tidak melihat siapa lawan bicaranya. Yang penting dia bisa pastikan ini suara guru saya, ini suara syekh ini suara guru ini. Walaupun dia tidak lihat mukanya, maka syah samaknya, sebagaimana para ulama salaf meriwayatkan dari ummahatul mukminin, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Hurairah meriwayatkan dari luar. Beliau kenal suaranya Aisyah radhiyallahu anha, dipastikan itu Aisyah radhiyallahu anha, dan dengar dari sebelah dinding. Ya, sebagaimana juga siapa? Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan dari Al-Harits ibn Miskin dari sebelah dinding. Dari sebelah dinding tidak melihat. Maka ini kata beliau syah sama lewat hijab seperti ini. Nah, dan inilah dalil yang digunakan oleh para ulama muasirin untuk mengesahkan sama lewat internet, sama lewat majelis-majelis online atau lewat telepon jarak jauh dan semacamnya. Ini syah, ya, karena ini sama seperti hijab hijab dunia maya, ya. Jadi ini sama seperti hijab, kita tidak saling melihat, cuman dengar, dengar. Nah, maka demikian pula majelis-majelis yang lain yang sifatnya online dan hanya mengandalkan suara saja. Nah, lebih afdol lagi kalau majelis online-nya berupa video, apakah di YouTube atau Facebook. Walaupun gurunya tidak lihat dia lihat gurunya, tidak ada masalah. Karena di zaman dulu juga kan tidak mungkin seorang guru melihat mukanya ribuan orang yang hadir. Yang penting kan mereka lihat gurunya. Maka semaksimal mungkin yang paling afdol adalah dalam periwayatan jarak jauh seperti ini, kalau bisa tetap disertai dengan gambarnya, maka itu lebih utama. Sehingga bisa dikatakan tidak ada hijab diantaranya. Tapi kalaupun misalnya hanya suara yang memungkinkan, ya, suara yang memungkinkan, dia hanya sama suaranya saja, maka selama dia pastikan itu suaranya Syekh Fulan atau Ustadz Fulan dan semacamnya, maka ini syah samaknya, berdalil dengan samaknya para sahabat dan tabi'in dari Aisyah, dari Ummul Mukminin secara umum radhiyallahu taala anhun. Wahtajja ba'dhum bihadis hatta yunadi ibnu Ummi Maktub. Sebagian ulama, ya, ada yang berdalil dengan hadis, ya, hadisnya Ibnu Ummi Maktum, ya. 6. Fakulu washrabu hatta inna Bilal yu'adzinu bilail fala fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dzina atau hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Dalam riwayat lain hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Jelas, ya? Syahidnya di sini adalah bahwa sahabat yang ada di rumah itu mendasari atau membangun keyakinannya untuk berhenti makan dan minum dan memulai puasa berdasarkan suara azan yang didengar dari Ibnu Ummi Maktum, ya. Sementara dia tidak melihat Ibnu Ummi Maktum, cuma dengar suaranya doang. Cuma mendengar suaranya. Jelas sampai sini? Nah, demikian pula sebaliknya, Ibnu Ummi Maktum ketika dia menyampaikan azan, dia tidak lihat tentunya, beliau buta dan semacamnya. Ya, beliau buta dan orang-orang di rumahnya. Maka sama saja di sini, murid tidak lihat gurunya, guru nggak lihat muridnya, ini dianggap syah. Selama dipastikan, sekali lagi, selama dipastikan itu suaranya. Baik, ini pendapat yang sahih dalam masalah ini.
Nah, wa qala ba'dhum an Syu'bah, "Idza haddatsaka man la yara man la tara syakhsahu fala tarwi anhu. Fala'allahu syaitanun qad tasawwara fi suratihi yaqulu haddatsana akhbarana." Kata beliau, dinukil dari Syu'bah bin Al-Hajjaj, beliau berkata, kalau ada seorang yang menceritakan hadis kepada engkau dalam keadaan engkau tidak lihat wajahnya, tidak lihat orangnya, maka jangan riwayatkan darinya. Karena bisa jadi itu setan yang tasawur, yang merubah tampilannya ya, merubah suaranya seperti suaranya si fulan, ya. Dia mengatakan haddatsana akhbarana. Ya, dan komentar Ibnu Katsir, wa hadza ajibun gharibun jidda wa gharibun jidda. Ini aneh dan sangat nyeleneh pendapat beliau ini rahimahullahu taala. Dan Ibnu Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah dalam Alfiyah beliau ketika menyinggung kalamnya atau pendapatnya Syu'bah ini, beliau mengatakan bahwa kalam Syu'bah ini terbantahkan dengan hadis ummina, yakni hadis riwayat sahabat dari ataupun tabi dari ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dan kita katakan bahwa kalau setan bisa merubah suara ya menjadi suara guru kamu tandai tapi kamu nggak lihat mukanya, maka setan juga bisa merubah wujudnya menjadi hatta kamu lihat orangnya. Kalau setan mau merubah jadi orangnya, ya bisa-bisa saja. Jadi bukan itu patokannya tentunya. Nah, dan lagi pula hal-hal semacam ini tidak bisa digunakan untuk menggugurkan hal yang jelas. Baik, kemudian far' yang terakhir kita selesaikan. Far'un, idza haddatsahu bi haditsin tsumma qala la tarwihi anni aw raja'tu an isma'ika wa nahwi dzalik wa lam yubdi mustanadan siwal man'il yabis aw asma qauman fa khassa ba'dahum wa qala la ujizu li fulanin an yarwiya anni syai'a fa innahu la yamna'u sihhatir riwayati anhu wa la iltifata ila qawlihi. Baik, ini masalah yang penting juga. Kata beliau, fara', kalau ada seorang guru menceritakan hadis kepadanya, dia menceritakan hadis kepada guru menceritakan hadis kepadanya, setelah selesai dia meriwayatkan, misalnya ada satu kitab dibacakan dalam beberapa hari, ya, pas hari terakhir ada masalah dengan gurunya, ada clash antara dia dengan gurunya, ya, gurunya kemudian di akhir mengatakan la tarwihi anni, semua yang kamu dengar 10 hari ini jangan kamu riwayatkan dari saya tidak bolehkan. Atau raja'tu an ismaik, saya rujuk menarik kembali semua hadis-hadis yang saya perdengarkan kepada kamu, atau yang semacamnya. Walam yubdi mustanadan siwal mana al yabis, dan dia tidak menyampaikan, mengutarakan alasannya. Si guru tidak menyampaikan alasan kenapa dia melarang meriwayatkan darinya, ya, atau menarik kembali isma'nya kepada muridnya. Dia tidak menyampaikan alasan kecuali al-mana al-yabis, yakni pelarangan yang pelarangan yang kering. Maksudnya ya tidak ada alasan yang bisa diterima. Ya, murni alasan gitu. Murni alasan, tidak ada alasan yang bisa diterima. Ya. Yang tidak ada dalil yang bisa diterima dalam masalah ini. Ya, kecuali sekedar clash gitu ya. Masalah clash dan semacamnya, atau sakit hati atau iri, dengki dan semacamnya, nggak bisa dijadikan alasan. Itu bukan alasan sama sekali. Kata beliau, kemudian semisal dengannya au asma'a qauman fa khassa ba'dhum, atau ada di sini ngumpul 30 orang. Ya. 30 orang misalnya. Kemudian dia 30 orang ini sama-sama mendengar, tapi kemudian ketika dia selesai, kemudian dia mentaksis sama kepada sebagian dan yang lain tidak. Misalnya ada 30 orang, ada 5 orang ini nggak beres misalnya. Ada 5 orang dia sama-sama hadir tapi 5 orang ini dia tidak suka. Dia mengatakan apa? La ujizu li fulan an yarwi anni syai'a. Semua yang saya riwayatkan, saya izinkan, saya kasih ijazah kecuali si fulan ini. Saya tidak bolehkan dia semua silakan meriwayatkan dari saya kecuali si fulan, dia tidak boleh meriwayatkan dari saya. Ini nggak bisa. Ya, dia sudah dengar dan sama itu syah, kata beliau. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, fa innahu la yamna'u min sihhati riwayati anhu. Pelarangan dari guru tadi atau si guru rujuk dari isma'nya, ini semua tidak menghalangi keabsahan riwayat darinya. Walal tifata ila qauli, tidak perlu ditoleh pelarangannya, rujuknya itu. Jelas ya? Iya. Nah, ini hal yang kadang terjadi. Ya, karena ada iskal dengan muridnya dan seterusnya dari perkara-perkara manusiawi. Dia kemudian menarik riwayatnya, membatalkan riwayatnya, atau kalau zaman sekarang membatalkan ijazah, ijazah. Ini tidak syah. Ini tidak syah. Jelas sampai sini ya. 6. Kalau misalnya orang-orang ya, semua hadir mendengarkan majelis tersebut, ya maka sudah syah samanya.
Tidak ada urusan dia mengatakan samanya semua syah kecuali si fulan. Orang dia juga ikut mendengar. Dia juga apa? Ikut mendengar. 6. Jelas sampai sini ya? Iya. Bentar. Jadi apa namanya? Tidak bisa seorang guru ketika sudah apa namanya? Sudah memberikan ijazah ataupun riwayat ataupun sudah sama isma kepada muridnya atau muridnya sudah art kepada dirinya, kemudian dikatakan saya cancel semua orang-orang yang saya sudah kasih ijazah, saya tarik kembali semua ijazah saya. Tidak boleh. Ya. Dan ini kadang terjadi di zaman sekarang. Terjadi apa di zaman sekarang. Ya. Kalau dia katakan misalnya yang saya berikan ijazah hanya kepada orang-orang tertentu, oke lah, namanya ijazah. Ijazah kan izin riwayat. Tapi kalau masalah sama gimana caranya mau ditarik? Ya. Artinya sama, bagaimana caranya mau dibatalkan? Afwan. Ijazah kalau sudah terlanjur diberikan ijazah, kemudian belakangan ada kelas katanya, "Sini ijazah saya cabut. Kamu tidak boleh lagi meriwayatkan dari saya." Ini tidak boleh, tidak syah. Nggak perlu ditoleh pelarangan gurunya atau dia menarik ijazahnya. Ya kan? Maka sama juga nggak bisa. Bagaimana caranya sama mau ditarik? Orang dia sudah mendengar, sudah syah samanya. Di mana syarat sama yang apa namanya syah, tahammul yang syah kan muslim, yang penting dia sudah memayyiz, ya, sudah memayyiz usia 5 tahun ke atas dan juga apa berakal dan dobat, ya, berakal dan dobat. Sudah itu syarat tahammul yang syah. Nah, kata beliau membawakan dalilnya, wa qad haddatsa an-Nasa'i anil Harits bin Miskin wal halatu hadhihi. An-Nasa'i tetap meriwayatkan hadis-hadis Al-Harits bin Miskin, padahal Al-Harits bin Miskin sudah mengusir An-Nasa'i dari majelisnya. Tidak boleh kamu hadir, tidak boleh kamu meriwayatkan dari saya, karena ada kelas di antara keduanya, guru dan murid ini. Ya, maka Al-Harits bin Miskin melarang An-Nasa'i meriwayatkan darinya. Ya, tapi bersama dengan itu An-Nasa'i tetap meriwayatkan hadis-hadis yang sudah pernah dia dengar sebelumnya ketika belum kelas, tetap diriwayatkan dalam Sunan Nasa'i. Ya, bahkan hadis-hadis yang ketika sudah kelas tetap dia riwayatkan karena dia dengar dari sebelah dinding. Karena itulah kita katakan tidak ada hak bagi seorang guru itu, seorang pemateri untuk mengusir siapapun dalam majelis. Maksud saya melarang, ya. Oke, kalau mungkin mengusir dari majelis, ya itu maslahat lah. Kalau ada maslahat tidak ada masalah, kalau memang mengganggu dan seterusnya. Tapi masalah ketika dia dengar dari sebelah dinding, kemudian dikatakan tidak syah atau saya ada masalah dengan dia, terserah kamu hadir, saya tidak izinkan kamu, ini tidak bisa. Ya, tidak berlaku. Tidak dianggap ucapannya, tetap syah samanya. Jelas ya? Wa afta Syekh Abu Ishaq al-Isfirayini bidzalik, dan Abu Ishaq al-Isfirayini memfatwakan syahnya riwayat seperti ini. Syahnya riwayat seperti ini. Jelas sampai sini ya? Dan ini kadang terjadi. Sebagian masyayikh di zaman sekarang apa namanya? Ya, masyhur ya, sudah memberikan riwayat ijazah sama isma ataupun ard dari orang-orang. Kemudian belakangan ada orang-orang yang kemudian bermasalah datang kepada syekh ini, ya, mengatakan bahwa orang-orang yang mendengar itu yang hadir di majelismu orang-orang kayak gini, ya, apa namanya, untuk mengadu domba, ya. Kemudian syekhnya percaya, kemudian dia mengatakan apa? Udah, ini majelis saya hentikan dan semua yang hadir, semua ijazah yang pernah saya berikan di kelas ini atau di ini saya tarik semuanya. Maka ini tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya dia menarik. Ini tidak syah. Orang-orang tetap bisa meriwayatkan dari dia berdasarkan apa yang ijazah yang dulu ataupun sama yang dulu. Kita sampai sini. Demikian pula di sini ketika terjadi perbedaan pandangan, perbedaan mazhab, maka tidak bisa dia mengilzam mazhabnya kepada yang lain. Misalnya, saya kasih contoh, seperti di zaman sekarang ada riwayat dari jarak jauh itu, ya, lewat internet, telepon dan semacamnya. Ini kan sama seperti riwayat dari hijab tadi kita sudah sebutkan. Ada sebagian masyayikh yang tidak menganggap syahnya riwayat seperti itu. Ya, ada sebagian masyayikh yang tidak menganggap syah riwayat seperti itu. Maka ketika si murid memandang hal tersebut tidak ada masalah, dan itu pendapat dari jamahir, ya, jumhur, kebanyakan ulama di masa ini menganggap sama lewat telepon itu syah. Itu syah. Ya, kita telepon gurunya, kemudian minta saran atau minta apa sesuatu, ini syah. Atau dia ceramah lewat telepon jarak jauh, ya, ini syah, sama seperti apa namanya internet ini. Namun ada sebagian masyayikh yang tidak mengesahkan, ya, beliau hanya mengatakan apa, bahwa apa namanya yang sama, ya, yang sama
yang syah samanya, yang saya anggap syah samanya hanyalah yang hadir di majelis ini sekarang. Adapun yang jarak jauh saya tidak anggap. Ya, adapun ini disiarkan lewat jarak jauh hanya untuk mendapatkan faedah saja. Adapun mimbabi riwayat tidak. Nah, ini tentunya yani ra'yuhu, kalau itu pendapat beliau silakan, tapi yang masyhur dan inilah pendapat yang rajih bahwa sekedar sama maka itu sudah syah. Oke lah kalau dia mengatakan saya memberikan ijazah kepada yang hadir di sini, saya tidak berikan ijazah kepada yang hadir jarak jauh. Oke, itu hak dia, itu syah, dan itu memang syah. Tidak boleh seorang kemudian mengatakan saya dapatkan ijazah dari Syekh Fulan, sementara Syekh Fulan mengkhususkan ijazah kepada yang hadir di majelis, bukan yang dari jarak jauh. Itu syah kalau seperti itu. Pelarangannya syah, yakni pemberian ijazahnya dengan syarat seperti itu syah. Jadi dibedakan antara begini, dibedakan antara ketika dia ingin memberikan ijazah, dia memberikan syarat. Maka syarat ini mulzim, harus, yakni yang mendapatkan ijazahnya hanya yang memenuhi syarat, yang tidak memenuhi tidak dapat ijazah, betul. Bedakan itu dengan dia sudah kasih ijazah umum, kemudian setelah itu belakangan dia meralat ijazahnya. Enggak, ijazah ini saya khususkan untuk yang mengikuti tarekat yang berjalan di atas tarekat, misalnya sufia tertentu misalnya. Atau saya mengijazahkan ini kepada semua ijazah-ijazah yang kemarin saya persempit, kemarin ijazahnya umum tanpa ada kait. Mulai sekarang saya memberikan batasan bahwa yang saya berikan ijazah hanya yang akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah dan semacamnya. Berarti yang dulu tidak teranggap. Ini juga nggak bisa terjadi, tidak syah. Yani pembatasan ijazah dia dengan syarat itu hanya dimulai saat itu. Adapun yang sebelum-sebelumnya dia sudah berikan ijazah umum tanpa syarat, maka tidak bisa dibatasi dan tidak bisa ditarik. Jelas sampai sini? Maka ini kalau kita berbicara mengenai ijazah, bahwa ijazah yang syaratnya diperhitungkan dan syaratnya harus dipatuhi hanyalah ketika syarat tersebut disampaikan ketika memberikan ijazah, dan itu pun mulai berlaku saat itu. Adapun yang sebelum-sebelumnya yang tidak ada syaratnya, maka tidak bisa ditarik dan tidak bisa dirubah. Jelas ya? Itu ijazah, dia boleh memberikan persyaratan seperti itu. Adapun sama, nggak bisa dikasih persyaratan. Gimana caranya? Dia katakan misalnya syah samanya semua orang yang hadir di majelis ini, adapun yang samanya jarak jauh tidak syah. Nggak bisa dibatasi karena sama yang mendengar, semua orang mendengar. Jelas sampai sini ya? Semua orang mendengar. Ya. Namun orang yang jarak jauh tersebut tidak boleh meriwayatkan dari alim tersebut dengan ijazah, melainkan dia hanya meriwayatkan lewat sama saja. Kenapa? Karena dia tidak tercakup dalam ijazahnya syekh, tapi dia tetap syah samanya karena dia mendengar secara live dan semacamnya. Ya. Dan ini sebagaimana yang sudah sering kita tambih atau sudah pernah kita tambih, bahwa pembahasan ini hanya berlaku untuk sama secara live, mubasyir tentunya. Ya, bukan melalui rekaman rekaman kajian kemudian dianggap sama dan semacamnya. Enggak. Rekaman kajian itu, ya, mendengarkan rekaman majelis itu mimbab al-wijadah, sebagaimana akan kita terangkan nanti dalam bab al-wijadah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.